Oke cuy, gak usah lama-lama. Lo semua tahu gua dan gua sering berbeda pendapat dengan Ferry. Gua sering beda posisi dengan Ferry secara politik. Tapi kalau masalah ini gua nggak bisa beda cuy. 10 tahun pemerintahan kemarin gua udah sering diancem macem-macem di DM. Gua sering diganggu kehidupan pribadi gua lewat sosmed. Karena apa? Karena gua sering mengkritisi pemerintah sebelum era TikTok dimulai. Dan gua berharap era itu sudah lewat gitu ya, sudah berlalu dan kita nyongsong era pemerintahan yang baru yang nggak ada model-model seperti yang pernah diadopsi oleh 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Dan gue berharap di era pemerintahan yang baru, gue nggak pengen ada lagi pembungkaman yang terjadi kepada warga sipil biasa lantaran suara kritisnya di ruang publik. Kita ini lagi hidup di negara yang suka lebay cuy dengan kritik, dan kita harus akui itu. Yang kita perlu sadari adalah kita diberi dua telinga dan satu mulut, artinya kita diwajibkan untuk banyak mendengar daripada berbicara gitu ya. Ya udah didengar aja gitu loh. Ferry Irwandi ini warga negara sipil biasa cuy. Memakai akun sosmednya seperti kita kebanyakan pada umumnya gitu ya, menyampaikan analisa dan pendapatnya soal kondisi politik. Dan mungkin memang kemarin kebetulan dia diundang di televisi gitu ya, dan gua nggak nyangka bahwa pemaparannya dia di televisi itu menyinggung ada satu institusi yang kemudian akan melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Pasti lo tahu semua institusi ini adalah TNI ya. Pertanyaan mendasar gua dan paling sederhana adalah, emang bisa ya institusi TNI melaporkan perorangan atau individu ke pihak kepolisian? Setahu gua yang goblok ini ya, nggak bisa Pak Jenderal, nggak bisa guys ya. Dasar hukumnya jelas, itu tertuang di putusan MK nomor 105 tahun 2024. Jelas banget disebut bahwa institusi negara itu nggak bisa jadi korban pencemaran nama baik. Yang bisa melaporkan itu cuma perorangan. Jadi kalau ada orang yang merasa nama baiknya itu dihina, ya individunya yang melapor, bukan lembaganya atau institusinya. TNI itu institusi negara, Pak. Ya, dia nggak nge-branding dirinya semacam personal kayak kita gitu loh. Jadi menurut gua kalau TNI memaksa melaporkan hal ini itu justru malah melanggar dan ya kontra konstitusi jadinya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi cuy, apa yang coba disangkakan ke Ferry ini tuh udah nyenggol banget soal hak kebebasan berpendapat. Di pasal 28E, koreksi kalau gua salah, pasal 28E UUD 45 jelas-jelas menjamin setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan mengajukan pendapat. Bahkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, negara wajib melindungi hak setiap warga negara. Jadi warga sipil kayak Ferry Irwandi yang cuma menyampaikan pikiran analisis berbasis data yang dia miliki, mestinya dilindungi gitu loh, bukan malah diintimidasi atau malah dikriminalisasi. Nah, yang bikin aneh lagi cuy, kenapa TNI kayak semacam panik banget gitu loh sama apa yang dibicarakan oleh Ferry. Kan Ferry cuma nyinggung soal akun-akun misterius yang rame pakai hashtag bubarkan DPR di tanggal 25. Kenapa terkesan ada yang mau dilindungi? Kenapa terkesan panik gitu loh? Jangan-jangan nih ya. Emang ada benernya yang Ferry bilang gitu loh. Jangan-jangan ada keterkaitan dengan lingkaran politik tertentu. Bahkan mungkin Ferry kemarin nyinggol nama afiliasi politik tertentu yang bikin beberapa pihak jadi kelojotan kepanasan. Maksud gue kalau ini fitnah gitu ya, bantah dong pakai data, bukan malah buru-buru kriminalisasi seseorang gitu loh. Apalagi institusi melaporkan personal atau individu warga negara sipil biasa. Nggak ketemu Pak logikanya. TNI itu menurut gua harusnya menjaga kedaulatan bangsa ya, menjaga kedaulatan negara, bukan sibuk nge-scroll sosmed terus ngamuk ketika rakyat biasa itu ngoceh. Bayangin aja cuy, orang sipil biasa ngoceh di TikTok, yang gemetaran justru tentara cuy. Gimana coba? Gimana nggak makin kelihatan gitu loh, kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin dan dilindungi gitu loh. Makanya gue bilang TNI itu harusnya kalem ya, kalem dalam menyikapi semua hal bukan Ferry doang ya. Santai aja Pak Jenderal ya. Hadapi kritik kayak rakyat jelata biasa gitu loh. Kalau Ferry salah, debat ya. Kasih klarifikasi, penjelasan,
dan bahkan bantahan terhadap analisis yang dikemukakan oleh Ferry Irwandi. Jangan kemudian buru-buru dibungkam, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi gitu loh. Nggak banget, Pak. Karena kalau makin dipaksain cuy, justru nama besar TNI yang rusak ya. Orang bakal mikir, oh ternyata TNI ini gampang panik sama omongan rakyat biasa gitu loh. Padahal harusnya jadi lembaga yang tegas, gagah, dan tahan banting. Dan gue juga mau ngingetin partai pemerintah, terutama Gerindra ini dalam hal ini ya, bahkan Presiden Prabowo ya. Tolong ya, sampein ke presiden, tolong panggil nih Panglima TNI gitu loh, dipanggil, ditegur gitu loh. Jangan sampai gara-gara satu langkah yang ngawur ya, gue bilang ngawur ya. Nama institusi TNI ini jadi rusak, jadi jelek di mata publik gitu loh. TNI itu alat negara ya, aset bangsa, bukan alat buat ngeredam politik. Jadi TNI nggak usah ikut-ikutan urusan politik, kritik politik, dan lain-lain yang dilakukan oleh warga negara sipil biasa gitu loh. Jangan gitu loh. Katanya TNI bersama rakyat. Kok TNI ngelaporin rakyat sekarang? Jadi my point is, gue pernah ada di posisi Ferry saat ini. Gue pernah dikacaukan kehidupan pribadi gue karena lantaran berbeda haluan dengan pemerintahan selama 10 tahun kemarin. Dan gue pernah merasakan apa yang ada atau dirasakan oleh Ferry hari ini. Dan jangan sampai ada orang lain yang merasakan seperti yang gua rasakan 10 tahun yang lalu. Karena kita sebagai rakyat itu cuma pengen satu, Pak, ya. Hak kita untuk ngomong itu dijaga, bukan dipatahin. Syukur-syukur didengerin dan dilaksanain. Kalau kritik dianggap musuh, ya selamat datang di era otoritarian gitu loh. Padahal negara ini udah susah payah berdiri di atas prinsip demokrasi. Dan menuju ke prinsip ini, gak sedikit nyawa pahlawan reformasi yang melayang di era Orde Baru. Jadi sayang gitu loh, untuk hal-hal kecil remeh semacam ini harus banget institusi TNI turun tangan untuk menghadapi pendapat atau analisa dari warga negara sipil biasa gitu loh. Sayang. Ferry Irwandi mungkin rakyat sipil biasa cuy, tapi cara negara memperlakukan dia justru jadi cermin apakah kita beneran hidup di negara demokrasi atau di negara mobokrasi.